Halo netizen, kali ini kita ada BMW X5 tahun 2021. Nah, di awal 2021 ini BMW juga menghadirkan versi improvement buat si X5 ya. Jadi semua line up SUV-nya itu ada improvement ya, dari X1, X3, X5 yang ini, dan X7 juga akan menjadi CKD, dan dia juga ada penambahan fitur ya. Cuma emang pas gue lagi review ini dia belum launching secara resmi. Dan yang spesial dari si X5 ini adalah fitur-fiturnya juga bertambah lumayan drastis ya. Dan mobil ini lagi ada di BMW Astra Serpong. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Nah, untuk yang di improvement ini sebetulnya secara tampilan itu perubahannya nggak begitu banyak ya. Jadi dia masih memiliki tampilan pure excellence yang mewah sekali. Dan untuk lampunya juga dia tetap menggunakan BMW Laser Light yang ini jarak mainnya itu jauh banget. Dia high beamnya itu kalau di jalan kosong bisa 500 meter lebih, dan khasnya Laser Light dia ada ornamen biru di bagian dalam reflektornya ya. DRL sama lampu senjanya juga udah model heksagonal, dan lampu sen sama fog lamp yang di bawah sini itu juga udah LED. Sensor parkir di depan ada 6 titik, dan di bagian grillnya juga dia ada kidney grill yang modelnya itu aktif shutter grill ya. Jadi sekarang kan lagi mati nih, dia akan ketutup. Kalau misalnya si mesin itu butuh udara lebih untuk radiator atau kondensor AC, dia akan membuka secara otomatis nih yang di bagian dalam sini. Nanti kalau udah dirasa cukup, dia akan menutup lagi buat meningkatkan aerodinamika. Dan improvement pertama yang ada di NIK 2021 ini adalah kamera 360. Jadi di depan sini sekarang udah ada kameranya lengkap dengan kamera yang ada di samping, dan kamera mundur tetap ada ya dari pertama kali dia keluar. Untuk velg tetap nggak ada perubahan, dia modelnya wisebox seperti ini. Udah lengkap dengan air suspension juga pastinya, dan ini juga velgnya lumayan besar ya. Dia ukurannya 20 inci, bannya Bristol Alenza 001 ukuran 275/45 R20. Rem depan dan belakang pastinya sudah disc brake, dan di sini juga ada aksen ventilasi dengan list warna silver. Di cover spion dia juga ada lampu sen LED-nya, dan ini ya kamera sampingnya untuk kamera 360, dan yang sekarang juga ada blind spot warning-nya. Itu improvement kedua ya. Di bagian sini di samping itu ada side step-nya. Untuk window line dia tetap warna satin silver seperti ini, dan di bagian atas itu ada roof rail-nya. Untuk di belakang apakah dia bannya lebih lebar? Kita lihat ya. Di sini ukurannya 305, woi lebih gede. 305/40 R20. Jadi stance-nya itu lebih besar ya yang belakangnya. Di BMW ini juga standar ya. Dia round 95, tapi bisa minimal round 91. Untuk di bagian belakangnya ini juga perubahannya nggak begitu banyak ya. Bahkan bisa dibilang sama aja, karena dari fitur-fitur di belakang sih hampir nggak ada bedanya. Jadi untuk lampu dia tetap LED bar nih ya, yang cakep banget. Di bagian dalamnya juga udah LED semua, sen, lampu rem, lampu mundur, rear fog lamp udah LED. Emblem di belakang ada emblem X5, dan di sebelah kanan ada emblem xDrive 40i. Di sini juga ada kamera mundurnya. Untuk di kaca belakang ada wiper, di fogger belakang High stop lamp di spoilernya, dan di atas itu ada antena shark fin. Untuk di bumper bawah dia ada reflektor di kanan kiri serta sensor parkir 6 titik, ada underguard warna silver, dan untuk knalpotnya juga dia ada 2 nih kanan kiri, yang bolongnya tuh sedikit lebih kecil di dalam ya, tapi beneran bolong. Untuk bagasinya dia tetap sama, cuma di dalamnya ada yang beda nih. Nah, sekarang dia ada jok baris ketiganya. Jadi untuk X5 yang sekarang dia udah kayak rivalnya, yaitu Mercedes-Benz GLE, yang sama-sama mempunyai layout 7-seater. Walaupun ini joknya kecil sih. Jadi ini sebetulnya lebih tepat dibilangnya 5+2. Tapi hebatnya walaupun dia 7-seater, dia ini jok belakangnya tuh nggak terlalu set mundur ya. Jadi ini gede loh barang ruang kargonya. Dan khasnya X5 juga dia punya tailgate yang bisa diturunin ya, atau split tailgate. Jadi nih kalau misalnya jok baris ketiga itu tetap tegak, dia masih ada space yang kurang lebih mirip seperti waktu dia 5-seater ya, nggak beda jauh lah istilahnya.
Walaupun emang kalau misalnya dilipat ini udah rata banget pasti, jadinya lebih lega lagi ya. Untuk pelipatannya juga dia bisa dilipat nih 50 bisa rata lantai juga, ini cuma karena jok baris keduanya aja yang terlalu mundur ya. Di belakang sini juga ada power outlet, ada lampu bagasi, dan pastinya untuk di belakang udah ada seat beltnya, ada gantungan di sebelah kanan, ada kargo di sebelah kanan juga. Di sebelah kiri ada kargo lagi, ada tempat P3K, dan ada tombol ini untuk ngelipet jok baris keduanya secara elektrik biar dia rata lantai. Oke, kita tutup aja yuk, dan langsung aja nih kita lihat jok baris ketiganya seperti apa. Nah, sebelum kita bahas ke jok baris ketiganya, kita lihat rong mesinnya dulu ya. Untuk mesin dia tetap sama, dia menggunakan mesin 3000 cc 6 silinder dengan teknologi twin power turbo. Kode mesinnya B58B30. Ini tenaganya 340 horsepower dan torsi 450 Nm. Jadi gede banget, cukup banget untuk sebuah SUV luxury sebesar ini. Transmisinya dia 8 speed Steptronic ke 4 rodanya karena dia kan SUV ya, jadi dia xDrive atau all wheel drive. Untuk rong mesinnya juga rapi sekali, khasnya BMW modern. Di sini juga strut barnya itu juga kelihatan kokoh dan kelihatan kontras ya. Di antara warna-warna gelap dia ada bracing warna silvernya sendiri. Untuk kap mesin juga khasnya BMW modern, cukup kita tarik 2 kali aja dia akan otomatis terbuka tanpa harus nyari latch yang ada di balik kap. Oke, sekarang kita lihat jok baris ketiganya nih. Nah, jadi selain improvement di jok, X5 terbaru ini juga ada improvement di bagian jok baris keduanya. Jadi sekarang dia bisa sliding, bisa maju mundur, bisa recline, dan untuk masuk ke belakang ini ada tombol panah ini ya. Nah, pertama dia akan memajukan jok baris pertamanya dulu. Kalau misalnya dia mengganjal, ada Rockford, dan dia akan tegak seperti itu ya, dan kita bisa masuk ke belakangnya. Cuma karena ini emang kecil banget ya, jadi kita lihat dari luarnya aja nih. Ini lebih cocok untuk dibilang 5+2 karena dia bukan 7-seater murni, ini lebih buat anak kecil aja. Dan dia udah lengkap ya, dapat headrest, seatbelt 3 titik, ada ini juga nih di tengah ada cup holder 2 buah, dan kerennya juga dia kayak di X5 generasi kedua. Dia ada ventilasi AC-nya sendiri lengkap dengan pengaturan fan speednya, jadi lengkap banget nih. Ini bisa dinyalain dimatiin, walaupun cuma 1 speed aja sih si ventilasi AC nya. Oke, kita balikin aja. Untuk jok baris kedua sih ini bedanya hampir nggak ada ya, tetap ada layar infotainment di belakang, ada ambient light di bagian kolong pada layar di balik jok pertama. Cuma emang yang paling improvement ini jok baris keduanya jadi elektrik. Untuk door trim belakang ini juga tetap sama, dia full kulit, ada ambient light yang ini kalau lagi mesinnya nyala dia bisa berubah menjadi warning light warna merah kedip-kedip untuk memberitahu orang yang lewat di samping mobil itu ada pintu mobil yang sedang terbuka. Ada door pocket yang gede juga, dan tetap ada ini ya, sunshade di jendela sampingnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin depannya. Untuk kabin depannya, untuk jok depannya tetap sama, dia udah model yang comfort seats, dia udah elektrik juga pastinya, bisa maju mundur, recline, ada side bolsternya juga bisa dikembang-kembiskan, sudah ada airbag samping, dan dia juga ada leg extender ini ya buat menambah support paha kita apalagi di perjalanan jauh. Dan karena ini NIK 2021 udah wajib ya, semua mobil di Indonesia sekarang wajib ada APAR, alat pemadam api ringannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aja yuk. Oke, dan kita tutup ya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam BMW X5 Improvement. Untuk setir ini juga masih sama ya, jadi sebelum improvement dia tetap seperti ini layoutnya, karena dia bukan trim M Sport, jadi setirnya ini model ya BMW standar gitu ya. Pengaturannya juga udah elektrik nih, bisa tilt dan teleskopik. Di bagian sini juga ada airbag dan klakson. Di sebelah kiri ada tombol speed limiter serta cruise control. Di sebelah kanan ada pengaturan audio, sama ada buat
volume, voice command, dan lain-lainnya ya. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setirnya juga ada tuas untuk lampu sein, ada tombol untuk onboard komputer, sama ada tombol untuk auto high beam. Di belakang setir sebelah kanan ada tuas untuk wiper, sudah auto, dan ada pengaturan untuk wiper belakangnya. Instrument cluster juga tetap sama, dia modelnya itu seperti ini ya. Jadi udah full LCD display, nggak ada jarum analognya lagi, walaupun dia layoutnya ini tetap analog ya. Di bagian sebelah kiri itu juga ada fuel gauge sama ada range-nya, sisa jarak tempuh, speedometer analognya, speedometer format digital. Di sebelah kanan ada tachometer, ada temperatur mesin, temperatur udara luar, gear indicator, sama ada indikator untuk mode berkendaranya. Untuk MID-nya juga ini lumayan banyak ya. Di sini ada odometer totalnya, sama ada konsumsi kecepatan rata-rata, dan trip meternya, ada jumlah tenaga dan torsi yang dikeluarkan mesin, G-force meter, sambungan radio atau media, jarum full, dan instant fuel consumption. Dan balik ke total odometer. Dan untuk di bagian kokpit pengemudi sih segitu aja ya. Di sebelah kanan sini itu juga ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup nih. Flapnya ada list warna silver dan ada ambient light. Di bagian bawah pengaturan lampu ini tetap sama, dia model tombol seperti ini, bukan model knob lagi. Sudah auto headlight pastinya, dan ada lampu parkir kanan kiri, fog lamp depan, fog lamp belakang, ada tombol untuk brightness panel instrumen. Di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan yang di dalam itu ada bludrunya. Pedalnya juga udah model organ ya, pedal gasnya. Di sebelah kiri juga ada footrest yang lebar nih, pas banget buat kaki gua. Di sebelah kanan situ juga ada tuas untuk membuka kap mesin khas modern BMW. Udah tinggal tarik 2 kali aja, pas kita di depan tinggal angkat kapnya langsung. Untuk di door trim ini juga udah kulit semua ya. Di bawah sini juga soft touch loh hebatnya. Dan improvement selanjutnya juga ada di speakernya, karena sekarang sudah menggunakan speaker Harman Kardon. Kalau yang sebelumnya itu belum ya. Di bagian sini ada pengaturan jok untuk memory seatnya 2 slot, handle pintu warna silver, ada central lock. Di sini ada tuas membuka bagasi elektriknya, ada pengaturan spion yang lengkap dengan pelipatan elektrik, auto up down power window di semua sisi, dan ada window locknya juga. Ada ambient light lagi yang sama seperti di pintu belakang. Kalau misalnya mesinnya lagi nyala, dia akan berkedip warna merah biar ngasih tahu kalau pintunya lagi kebuka. Di sini ada speaker lagi. Di bagian dalam door pocket sini juga ada ambient lightnya nih, kelihatan kan ada biru-birunya gitu, dan ada cup holder yang besar. Di bawah seal plate-nya ini juga ada logo atau lettering BMW yang nyala warna amber. Di bagian atas ini juga ada improvement lagi ya. Jadi warna plafonnya sekarang terang. Nah, seperti ini. Jadi hitamnya itu cuma di bawah. Untuk sensor pengemudi dia ada cerminnya dan ada lampu dandannya, dan kalau kita sliding ini juga bisa dipanjangin ya buat ngurangin silau. Kalau kita taruh samping kanan gini, ada speaker untuk kita nelpon, dan ada grab handle, seat belt tetap ada di sini. Dan kalau kita lanjut ke atas sini, spion tengah juga tetap auto dimming, lampu kabin tetap LED yang warnanya bagus ya. Dia warm white dengan efek ala-ala Magic Carpet di 7 series gitu. Switch sunroof ada di sini dan tetap panoramic sunroof. Oke, kita tutup lagi aja. Plafonnya juga dia tersimpan rapi di belakang sana ya. Sensor kiri juga sama, ada cermin, ada card holder, ada lampunya juga. Dan untuk head unit ini tetap sama ya, dia menggunakan iDrive 7. Jadi ini iDrive yang generasi terbaru yang udah canggih sekali. Dia juga sudah bisa touchscreen ataupun menggunakan commander wheel yang tetap di sebelah sini. Dan dia juga punya fitur andalan yang berupa voice command canggih yang bernama Hey BMW, change ambient light to red. Hello, what can I help you with? Ya dia nggak ada warna merah ya, baru ingat. Please try once again. Ya pokoknya dia juga fiturnya udah lengkap lah, udah pernah gue bahas di review-review
BMW yang sebelumnya kayak seri 3, seri 5, terus ada X3, improvement itu juga pernah gue bahas. Dan dia juga punya pengaturan yang sangat ekstensif, dari lihat driving information, ini kayak trip komputernya begitu, ada sport display, jumlah tenaga, jumlah torsi, G-force meter, boost meter, temperatur mesin, ada XV juga karena ini yang versi all wheel drive ya, dia bisa lihat kompas berapa persen kita lagi miring-miring kiri kanan atau depan belakang, ketinggian air suspensionnya, terus ada energy flow-nya, tenaganya mesin itu lagi ngarah kemana. Vehicle status juga kita bisa pantau, kayak ini kondisi bannya, udah ada TPMS juga ya, level oli, terus ada check control message, no error, pengingat servis juga. Dan dia juga punya fitur kamera 360 tadi ya, yang tinggal pencet tombol kamera ini kita bisa lihat kameranya lagi di kamera belakang. Dan kamera dari atasnya ini kayaknya baru bisa pas kita lagi nyala deh, apalagi kalau kita lagi mundur ya. Cuma karena ini lagi mati mesinnya, jadinya kita belum bisa akses kameranya. Dan yang spesial juga dia punya active safety yang lumayan lengkap, walaupun uniknya di BMW biasanya kalau ada tombol ini dia udah sepaket sama adaptive cruise control. Cuma kalau kita lihat di sini ini masih kosong. Jadinya dia cuma active safety-nya tuh cuman ini aja, kayak front collision warning, istilahnya dia bisa ngedetek ada mobil di depan atau ada orang di depan, ada lane departure warning. Jadi kalau kita keluar garis pas lagi di jalan tol itu dia akan memberitahu, dan ada lane change warning yang akan menunjukkan blind spot warningnya ya di spion segitiga kecil gitu, kalau kita mau pindah jalur tapi di sisi buta kita tuh ada mobil. Dan pastinya ada bunyi-bunyian juga kalau kita lagi ngesen. Dan di bagian AC-nya ini tetap sama, dia dual zone di depan, dual zone di belakang, jadinya dia quad zone. Suhu ini juga bisa diatur masing-masing, fan speed juga bisa diset masing-masing. Bahkan kalau kayak gini nih bisa nyala sisi pengemudi aja ya, keren. Dan ada menu AC-nya. Di sini kita bisa lihat apa aja nih. Ada air quality, ada fragrance. Jadi di glove box ini sekali kita lihat glove boxnya dia udah dilapis peluru, dan di bagian situ juga ada cartridge untuk parfumnya. Ada heating and ventilation dan ada mode sync. Jadi ini satu kabin dia sama semua ya. Ada auxiliary ventilation juga. Di bagian samping tombol yang silver sini juga ada dua mode auto, masing-masing arah semburannya bisa diatur. Ada sirkulasi udara, tombol max AC, jadi satu kali pencet itu langsung ke posisi yang paling dingin. Di bagian sebelah kiri juga ada defogger belakang sama defroster depan. Di bawahnya ada shortcut button yang ini udah ada sistem pre-touch ya, jadi dia belum kita pencet aja dia udah tahu jari kita lagi ada di mana. Ada knob volume, tombol mute, tombol band, ada tombol next track. Di bawahnya lagi ada tempat untuk mengecas handphone secara wireless, ada input USB, ada cup holder yang kerennya ini masing-masing bisa diatur nih, mau dingin atau mau panas. Tinggal lihat indikatornya aja, kalau merah panas, kalau dingin itu dia warna biru. Ada power outletnya juga di sini 12 volt, dan ini kayak ada separatornya gitu nih, mungkin bisa dicopot. Di belakangnya juga ada tuas transmisinya yang sudah model joystick, dia 8 speed Steptronic ya, jadi cukup pencet lock aja, injak rem, tarik ke belakang untuk masuk drive, dorong setengah ke depan untuk netral, pencet unlock lagi, dorong full ke depan untuk masuk mundur. Dan kalau kita lagi di drive ini bisa digeser ke kiri untuk masuk ke mode sport atau mode manual ya. Downshift itu ke depan, upshift ke belakang. Untuk P-nya tinggal pencet tombol P di belakangnya. Di sebelah kanan ini ada tombol buat stability control, traction control, kamera parkir, sensor parkir. Ada auto stop start juga. Di bagian belakangnya tadi ada start stop engine button. Ada mode berkendara, ada 3 ya, Eco Pro, Comfort, dan Sport. Dia juga bisa mengganti layout instrument cluster, ini Eco Pro, ini Comfort, dan ini Sport. Di bawahnya juga ada tombol adaptif karena dia udah pakai air suspension ya, atau suspensi udara, jadi dia bisa menyesuaikan kondisi berkendara kita sama kondisi di jalan. Di belakangnya lagi ada electronic parking brake lengkap dengan auto brake hold. Di sebelah kirinya juga ada tombol untuk
DSR atau kayak semacam downhill speed regulation, istilahnya hill descent control lah. Jadi kalau kita lagi di mode off-road itu tinggal pencet aja, dia akan mengerem mobilnya secara otomatis. Dan di sebelah kiri sini ada knob untuk mengatur ketinggian mobil dengan air suspension atau suspensi udara. Di belakangnya ini juga ada tempat penyimpanan lagi, dan ini ada parfum OEM dari BMW-nya, ada input USB Type-C, dan ada lampu penerangan juga di bagian dalamnya. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si BMW X5 Improvement 2021 ini. Yuk sekarang kita keluar aja yuk. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari BMW X5 Improvement 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.